This is Up to You. 98.5 Prido Leading Station. Selamat siang Up Radio, selamat siang Up Mania, dan selamat siang semuanya warga Jawa Tengah dimanapun Anda berada. Dan spesial Up to You with DPS Jawa Tengah. Siang hari ini Santi akan ngobrol-ngobrol dengan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Bapak Sentot Bangun Widoyono MA. Dan kita akan berbicara banyak hal tentang bagaimana sih perkembangan atau pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama Jawa Tengah ini. Saya langsung saja menyapa beliau lewat video call WA. Selamat siang dan Assalamualaikum Pak Sentot. Selamat siang, selamat sore menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Mana Mbak? Ya Pak, ini bicara soal kondisi atau situasi yang terjadi saat ini. Pandemi itu sudah kurang lebih 1 bulan lebih ya Pak ya. Kita melakukan talkshow juga seperti ini, jarak jauh karena harus ada social distancing, physical distancing. Tapi kita tidak akan pernah menyerah untuk terus menggali informasi agar informasi itu bisa terpublish kepada publik. Nah, salah satunya Pak Sentot, kita juga pengen tahu bagaimana perkembangan ekonomi Jawa Tengah saat ini berdasarkan BPS yang terus bisa menginformasikan dari bulan ke bulan ya Pak ya mengenai pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Jawa Tengah ini Pak Sentot. Terima kasih Mbak Santi. Bentar ya, saya ini ada masalah dikit koneksi nih, sebentar saya cek dulu. Baik Bapak. Iya, ini ada koneksi sedikit salah. Iya. Dan Anda bergabung? Jadi kalau saya bicara inflasi dulu deh. Jadi ekonomi itu kan luas sekali ya. Betul. Ekonomi itu luas sekali. Salah satu yang paling penting, paling pokok itu sebenarnya kan ada beberapa informasi terkait dengan yang biasanya kita sebut sebagai asumsi makro atau rencana pembangunan tahunan ya, RKP, rencana pembangunan. Nah itu biasanya pemerintah itu punya target pencapaian beberapa indikator, baik itu ekonomi maupun sosial. Kalau indikator ekonomi biasanya yang sering dipakai itu adalah salah satunya pertumbuhan ekonomi, kemudian asumsi tingkat inflasi yang akan dicapai, itu kemudian satu lagi itu nanti terkait dengan masalah misalnya pengangguran, dan sebagainya. Ada beberapa itu, tetapi secara detail juga ada beberapa kaitannya misalnya dengan pembangunan ya. Pembangunan, kalau pertumbuhan ekonomi kan sebenarnya ada beberapa sektor. Di sana ada pertanian, ada industri, dan macam-macam kan gitu ya. Nah jadi itu. Nah kalau inflasi itu kita hitungannya setiap bulan. Jadi setiap bulan itu kita bisa menghitung inflasi sehingga kita bisa menginformasikan misalnya pada tanggal 4 Mei kemarin kita itu bisa menginformasikan inflasi Jawa Tengah pada bulan April 2020. Jadi time lag-nya itu boleh dibilang cuman sehari. Sebenarnya biasanya mestinya tanggal 1 karena kemarin tanggal 1 kan May Day jadi libur. Kemudian ketabrak hari Sabtu Minggu sehingga baru bisa hari Senin tanggal 4. Biasanya tanggal 1 kita udah rilis. Jadi begitu selesai bulan kita bisa rilis inflasi. Misalnya saya sampaikan inflasi pada bulan April kemarin itu kita menghitungnya ya, itu kan ada beberapa. Inflasi itu kan perbandingan harga-harga pada satu bulan dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Betul. Ya, jadi misalnya kondisi inflasi bulan April itu artinya indeks harga bulan April dibandingkan dengan indeks harga pada bulan Maret. Itu ada berapa? Itu ternyata di Jawa Tengah itu terjadi deflasi. Nah, pengertian deflasi itu adalah secara rata-rata seluruh komoditas yang kita monitor itu setelah kita hitung indeksnya itu menurun, bukannya mengalami kenaikan. Jadi pada bulan April itu terjadi
deflasi sebesar 0,01 atau inflasi tapi inflasi minus gitu. Inflasi minus 0,01. Nah, itu inflasi. Nah, itu penyebab utamanya apa? Penyebab utamanya adalah karena harga-harga makanan dan minuman itu ternyata mengalami penurunan. Gitu. Jadi penurunannya apa misalnya? Penurunannya itu di bulan April itu ternyata yang paling banyak itu adalah bahan makanan. Jadi makanan yang dimasak itu menurun. Kenapa? Karena permintaan dari sisi demand ya untuk bahan makanan itu juga jauh berkurang. Ya, kita tahu bahwa pada bulan Maret April ini pandemi sudah berjalan, sudah mendampak kita. Ada banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian aktivitasnya itu terganggu. Yang saya ambil contoh terkait dengan masalah bahan makanan itu yang terganggu adalah hotel, kemudian restoran. Ya, hotel dan restoran itu adalah konsumen terbesar dari bahan makanan di luar rumah tangga. Kan gitu. Jadi kami itu punya survei yang namanya itu survei HoReCa, itu hotel, restoran, dan catering. Nah, ketiga-tiganya HoReCa itu singkatannya, hotel, restoran, catering itu adalah porsi terbesar di luar konsumsi rumah tangga. Kalau Mbak Santi kan biasanya beli gitu kan, beli bahan, beli makanan. Nah, sekarang ini kelihatannya karena orang banyak yang di rumah sekarang itu kan masak di rumah sementara masak sendiri. Jadi bahan makanan yang dibeli oleh restoran untuk ini juga relatif permintaannya menjadi turun, akibatnya harga jadi rendah gitu. Itu salah satu faktornya. Iya. Jadi inflasi yang terjadi di bulan April itu ya Pak ya, indikatornya dari HoReCa tadi survei itu ya Pak. Iya, sebenarnya itu sih bagian ya. Kalau survei sebenarnya kalau indikator inflasi kita punya survei namanya survei harga konsumen. Ya, survei harga konsumen itu adalah survei yang kita lakukan kepada para penjual di pasar-pasar. Jadi pada pasar tradisional, ada pasar modern, itu kita lakukan survei kepada komoditasnya sekitar 300 sampai 400 komoditas. Nah, dari harga-harga itu kita tuh ada yang namanya penghitungan indeks harga konsumen, gitu. Gitu ya. Baik, Pak Sentot, kalau dilihat dari kejadian bulan April ada inflasi, kemudian deflasi sekitar 1,01% ya Pak ya. Itu betul. Di daerah mana Pak di Jawa Tengah ini yang memang menjadi salah satu wilayah penyupport adanya inflasi itu Pak? Baik, jadi deflasi, gini saya jelaskan dulu, kalau Jawa Tengah itu tidak semua kabupaten kota dihitung untuk menghitung inflasi Jawa Tengah. Baik. Itu. Jadi yang untuk menghitung inflasi pada level Jawa Tengah itu kita hanya memonitor di 6 kota. 6 kota di Jawa Tengah. 6 kota kabupaten ya. Yang pertama di Cilacap, Purwokerto, Kudus, Surakarta, Semarang kota, dan Tegal kota. Nah, dari ke-6 kota itu memang ada sebanyak 4 kota yang mengalami deflasi. Jadi saya sebutkan deflasi paling tinggi itu terjadi di Purwokerto dan Kota Kudus. Jadi di Kudus ini yang dia monitor hanya di perkotaannya, wilayah-wilayah perkotaan. Jadi misalnya Purwokerto kan, jadi Banyumas diwakili Purwokerto, Cilacap diaji wilayah kota Cilacap itu. Nah, dari 6 kota, 4 kota mengalami deflasi. Jadi yang paling besar 2 deflasi itu adalah di Purwokerto dan Kudus. Gitu. Jadi 6 kota itu yang paling besar mengalami deflasi 2 kota tersebut ya Pak ya. Dan betul. Pak Sentot, ini ada pertanyaan dari Apmenia di 0878 sekian. Selamat siang Apredio. Saya ingin bertanya kepada BPS. Kalau saya ini orang awam, data apa saja yang bisa saya dapatkan dari BPS untuk mengetahui situasi dan kondisi ekonomi saat ini? Dari David, terima kasih. Terima kasih. Orang awam pengertiannya mungkin masyarakat umum. Kalau misalnya pengguna data, yang paling gampang pertama, Mas David bisa akses ke www
www.bps.go.id. Itu untuk tingkat nasional. Tapi kalau untuk Jawa Tengah, misalnya datanya Jawa Tengah saja yang dibutuhkan, itu cukup dengan ketik jateng.bps.go.id. Semua data itu di sana ada. Nanti begitu kita akses menggunakan HP misalnya, kita tuh langsung bisa melihat sebenarnya data apa yang dibutuhkan. Kalau misalnya mau searching juga bisa, ada cara men-searching. Yang di-searching tidak hanya juga misalnya ketika kita akses ke Jateng, maka data Jateng yang di-searching. Kita bisa searching juga misalnya inflasi Makassar, langsung searching di situ bisa muncul. Nah, jadi kalau kita bicara tentang data ekonomi, yang pertama, yang paling utama biasanya orang mencari pertumbuhan ekonomi. Orang awam itu butuh juga data tentang penduduk, sebaran penduduk di mana. Kalau seorang pengusaha itu kan juga butuh ya, saya ingin membuka cabang di mana, saya butuh data kependudukan juga. Nah, ini Mas David udah sensus penduduk belum nih? Gitu. Nah, ini Mbak Santi jangan-jangan juga lupa nih. sudah Pak. Udah ya, alhamdulillah. Ada informasi pengunduran sampai bulan Mei ya Pak ya? Iya, alhamdulillah ini sudah sampai bulan Mei. Iya. Kita sekarang itu penduduk yang sudah ikut sensus itu sudah mencapai 6 juta lebih. Wah. 6 juta lebih yang sudah di Jawa Tengah. Berarti Kalau di berapa nasional, kalau bicara persentasenya ya 6 juta itu masih sekitar berapa ya? 4%-an lah 4% gitu. yang melalui online ya Pak ya? Iya. Okay. 20, bukan 4% ya. Jadi 1/4-nya jadi berapa itu? Karena total kita penduduk itu kan di Jawa Tengah sekitar 35 juta. 35 juta baru Sekitar 35 juta, baru 6 juta. Ini kita kepingin sebenarnya banyak yang beraktivitas untuk ikut online. Apalagi nih kesempatan ya. Kesempatan ya? Sekarang kan banyak di rumah. Kadang tuh kalau bahasa sekarang katanya gabut gitu ya, di rumah nggak punya kegiatan kan gitu ya. Nah, ini kan bisa dilakukan gitu. Dilakukan dengan akses ke sensus.bps.go.id gitu. Udah update datanya. Nah, itu. Yang ketiga ya rutin setiap bulan itu kita punya data tentang inflasi tadi. Kemudian ada nilai tukar petani. Nilai tukar petani itu adalah mengindikasikan relatif harga yang dibayar dengan relatif harga yang diterima oleh petani. Jadi bisa kita sebutkan sebagai indikator daya belinya petani itu seperti apa. Gitu. Kemudian juga yang rutin tiap bulan itu ada data tentang transportasi, ada data pariwisata. Jadi tingkat penghunian kamar hotel. Jadi misalnya hotel ini kan sekarang katanya banyak yang tutup nih. Betul. Banyak yang tutup berarti ternyata kalau kita lihat yang tutup di pertengahan Maret itu lumayan banyak dan akibatnya apa? Setelah kita hitung tingkat penghunian kamar hotelnya itu hanya sekitar 32%. Padahal kita itu biasanya paling tidak itu di atas 50%-an seluruh kamarnya itu dipakai gitu. Jadi tingkat hunian kamar itu menunjukkan bagaimana bahwa kamar-kamar yang disediakan hotel itu ada tamunya atau tidak gitu. Iya. Banyak lah, informasinya banyak. Data pertanian juga kita punya. Setiap bulan kami itu melakukan survei yang namanya kerangka sampel area itu untuk mengestimasi berapa luas panen padi dan jagung. Itu tiap bulan kita lakukan. Di samping itu juga kita menghitung rata-rata produksi padinya. Jadi itu sebenarnya banyak, Mbak. Jadi Santi. silakan saja Mas David bisa searching atau masuk saja di jateng.bps.go.id kalau ingin mengetahui tentang BPS Jawa Tengah ya Pak ya. Dan .go ya, bukan CO tapi GO karena government kita. .go ya, government ya. Baik, dan Pak Sentot, berbicara soal pandemi ini sudah berdampak pada semua aspek, termasuk tadi sudah disebutkan oleh Pak Sentot, salah satunya adalah hotel ya Pak ya, di mana okupansi juga mengalami penurunan yang sangat drastis banget. Nah, bagaimana dengan tingkat pengangguran Pak? Sudah banyak informasi adanya ketenaga kerjaan, sudah banyak informasi adanya PHK massal juga Pak. Kalau di Jawa Tengah seperti apa Pak? Nah ini yang saya agak
menyesal kurang bisa menjawab karena survei ketenagakerjaan yang kami rekod itu berdasarkan pendekatan rumah tangga itu dilakukan pada bulan Februari. Jadi memang belum begitu kelihatan signifikan, tetapi memang ada sedikit pergeseran di sana. Ada sedikit pergeseran juga bahwa tenaga kerja yang pengangguran itu mengalami sedikit kenaikan. Jadi pengangguran yang terjadi di Jawa Tengah ini kalau kita bandingkan periode yang sama ya. Jadi kita supaya gampang periode sama itu kita survei setiap bulan Februari. Jadi pada Februari tahun 2019 itu kita mencatat pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka itu adalah mereka yang persentase orang-orang yang umurnya 15 tahun ke atas dan sedang mencari pekerjaan. Itu tahun 2019 Februari cuma 4,22%. Sekarang pengangguran itu mencapai 4,25%. Artinya ada sedikit penambahan yang menganggur. Kan itu. Nah, kalau kita berbicara lebih detail, setiap tahun itu kan ada penambahan orang ya. Orang usia 15 tahun ke atas. Dengan penambahan persentase menunjukkan bahwa sebenarnya orang yang menganggur juga semakin banyak. Itu dibandingkan dengan tahun lalu. Itu mungkin sebagian karena memang kemarin isunya sudah ada yang dirumahkan. Ya, karena ketika awal Februari sudah ada kebijakan tentang pelarangan perjalanan, kemudian tidak ada ekspor dan impor dari China, itu kan tentunya akan berpengaruh terhadap beberapa sektor industri. Karena industri di Jawa Tengah itu sangat tergantung impor, banyak yang tergantung impornya itu dari China. Bahan bakunya gitu ya. Dan itu peristiwa Wuhan kan di 2020 awal sudah mulai merebak ya Pak ya. Baik Pak Sentot, sudah ada penanya lagi Pak dari Tania di Semarang. Maaf saya mau silakan di luar tema, tapi masih ada sangkutannya dengan BPS. Untuk sensus penduduk sendiri Pak, berakhir sampai kapan ya Pak? Kemarin saya sudah sensus online, tapi ada perubahan. Apakah masih bisa dirubah Pak? Oh baik. Terima kasih. Ini untuk penjelasan yang lain juga nih sekaligus ya. Mbak siapa tadi? Mbak Tania. Jadi kalaupun kemarin sudah melakukan sensus, karena kita membuka sekarang sampai dengan Mei, masih bisa melakukan update data. Jadi diberi kesempatan bahwa sebelum kita tutup dan supaya akses data itu kita anggap itu valid, bahwa orang yang bersangkutan yang mengakses, maka kami beri kesempatan sekali lagi. Satu rumah tangga itu sekali lagi melakukan update dengan cara masuk ke halaman yang sama, menggunakan password yang sama, ya kan, kemudian NIK dan NIK dan nomor KK-nya juga yang sama. Lalu nanti misalnya ada tambahan anak lahir atau misalnya ada orang pindah masuk ke rumah, boleh ditambahkan di situ. Gitu. Jadi masih ada kesempatan ya Pak? Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Paling tidak satu kali kita perbaiki, habis itu nanti memang aksesnya kemudian diblokir, karena kalau sering-sering orang akses nanti kita mobilitas datanya jadi repot kan gitu. Betul. Tapi masih bisa. Betul, masih bisa. Ini sampai dengan tanggal 30 Mei ya Pak ya? 29 Mei. Oke, kesempatan Anda yang belum melakukan sensus penduduk secara online, ini masih ada kesempatan ya, terutama Tania yang mau memperbaiki memperbaiki data, memperbaiki data atau melengkapi, barangkali punya dedek baru atau tadi ada penghuni baru ya Pak ya. Baik, sekarang penghuni baru. Ada Anita Pak di Semarang juga. Seberapa berpengaruhnya Anita, silakan. Seberapa pengaruhnya Pak pandemi ini di dalam inflasi atau deflasi di Jawa Tengah Pak? Kalau kami melihat sampai dengan bulan April itu sebenarnya belum begitu terlihat inflasi ya. Jadi gini, kadang-kadang orang menanyakan inflasi itu kan seolah-olah harga naik. Betul. Kalau saya menjawab pengertian bahwa inflasi adalah harga naik, sebenarnya tidak semua terdampak menjadi harganya naik.
Buktinya pada bulan April ya itu terjadi penurunan harga justru itu. Karena penurunan harga itu sendiri sebenarnya kan faktornya banyak. Yang pertama adalah dari sisi suplainya. Ya. Misalnya kalau kita bicara dari produk-produk pertanian, kalau suplainya banyak, kemudian yang demand-nya sekarang tadi saya katakan yang mau masak beras, mau menggunakan buah, mau masak apa misalnya sayur-sayuran di hotel juga tutup, maka demand-nya kan menjadi sedikit. Kalau demand-nya sedikit berarti secara ekonomi umumnya harga menjadi turun, kan gitu ya. Betul. Nah, tapi di sisi lain kita juga bisa mendapatkan keuntungan, misalnya gini, dulu kita mengkonsumsi barang impor. Nah, kalau dulu barang-barang impor itu misalnya sekarang tidak boleh masuk, maka masyarakat mempunyai permintaan dari barang-barang produk dalam negeri sebagai substitusinya, kan gitu. Ya. Nah, sekarang tinggal dengan demikian berarti permintaan terhadap produk dalam negeri menjadi meningkat. Itu juga bisa menyebabkan peningkatan. Misalnya, ketika kita awal-awal butuh apa? Masker. Nah, kan gitu ya. Butuh masker. Sama sekarang butuh masker, butuh vitamin C dan sebagainya, kan gitu ya. Jadi pada waktu itu yang kita lihat misalnya di sini di kemarin itu untuk kelompok beberapa kebutuhan, misalnya harga terkait dengan jahe, harga tuh, betul. Itu termasuk kita catat. Bukan palawija, itu pokoknya obat-obatan lah yang terkait dengan empon itu harga komponennya tuh naik. Kalau dulu kan mungkin jahe itu hanya untuk masak, sekarang jahenya untuk jamu, akhirnya naik ya. Jadi ada juga dampak tapi di sisi lain itu kan menguntungkan petani jahe ya. Jadi dampak positif buat petani jahe, tetapi untuk inflasi itu pengaruhnya adalah menjadi kurang baik karena harga menjadi lebih tinggi, kan gitu. Jadi ada saja gitu, pasti ada pengaruhnya, pasti ada. Iya. Nah, Pak Sentot, untuk daya beli masyarakat Jawa Tengah sendiri, Pak, sampai saat ini seperti apa yang dilihat oleh BPS, Pak, dalam survei? Yang pertama saya sampaikan daya beli petani yang tadi saya sebutkan adalah untuk nilai tukar petani itu memang pada bulan April mengalami penurunan 1,58%. Jadi menurunnya itu disebabkan ternyata indeks yang diterima petani itu berarti harga-harga yang dibayar oleh masyarakat kepada produk pertanian itu menurun. Itu artinya indeks yang diterima petani, sementara harga yang dibayar, jadi misalnya untuk konsumsi rumah tangga, untuk kebutuhan produksi itu ternyata mengalami kenaikan. Akibatnya nilai tukar petani atau mungkin daya beli petani itu pada bulan April mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi bulan Maret. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang shock daripada pandemi, ini kan ada beberapa aspek yang kena. Yang pertama kena tentunya adalah satu, golongan rumah tangga. Rumah tangga itu bisa terdiri dari rumah tangga yang buruh dari pabrik, karena dia dampak dari pabrik kena, itu. Yang lain adalah rumah tangga yang memang selama ini mungkin dia sebenarnya mencari pekerjaan atau mempunyai penghasilannya itu hari ini dapat untuk makan hari ini. Harian gitu kan ya? Gitu. Yang harian itu pengaruhnya ada dua. Yang pertama dari sisi demand juga. Kalau sekarang orang banyak di rumah, kemudian dia harus social distancing, berarti dia kan akan mengurangi jam kerja. Mengurangi jam kerja artinya sama saja dengan menurunkan pendapatan. Nah, artinya daya beli dia juga akan berkurang. Itu dari sisi rumah tangga. Yang berikutnya adalah dari sisi perusahaan atau usaha. Itu pasti juga terkena imbas. Karena misalnya pelarangan impor, sementara impor Jawa Tengah utamanya adalah bahan baku. Misalnya produk tekstil itu yang diproduksi di sini, tapi bahan bakunya dari China. Kalau itu nggak masuk, pabrik-pabrik akan kesulitan.
Tidak Kan itu berproduksi ya. Pak ya? Tidak berproduksi, akibatnya buruh mungkin ada yang dirumahkan, bahkan ada yang di PHK, tidak punya gaji lagi, itu berarti daya belinya juga berkurang. Oleh karena itulah, makanya pemerintah sekarang mengambil kebijakan ketika ada pembatasan sosial berskala besar, itu memberikan subsidi atau yang namanya bantuan sosial tadi, karena banyak yang terdampak itu. Betul, Ya, betul. saya kira itu untuk ya setidaknya mengurangi bahwa daya beli masyarakat tidak turun terlalu jauh. Baik, Pak Sentot, ini pertanyaan bagus juga dari Joni. Selamat siang Apredio dan juga selamat siang BPS. Saya suka sekali membuka lamannya BPS, khususnya Jawa Tengah. Yang ini saya tanyakan Pak, seberapa besar peluang untuk para pekerja baru? Oh mungkin ini calon yang cari pekerjaan tadi ya Pak ya, di Jawa Tengah ini memiliki prospek untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Dari Pak Joni, terima kasih. Silakan Pak. Baik Pak Joni, jadi sebenarnya kalau bicara tentang peluang pekerjaan pada posisi sekarang tentunya akan sangat memprihatinkan. Karena jelas sekarang para pengusaha sendiri sudah punya pembatasan, ya kan? Pembatasannya banyak sektor lah. Yang pertama sekarang angkutan kena. Sektor angkutan sudah jelas kena. Kemudian beberapa sektor industri kena. Berikutnya adalah sektor perdagangan. Sektor perdagangan kan yang beli nggak boleh keluar bagaimana? Kemudian tadi hotel dan restoran. Tetapi dari beberapa komunikasi kami dengan beberapa tim di Pemda, kemudian juga dengan teman-teman di wilayah perindustrian dan Kadin, sebenarnya di wilayah Jawa Tengah ini ada sebuah kebijakan pemerintah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi 7%. Itu ada sebuah perpres tentang kebijakan perluasan di daerah Kendal, di daerah Brebes dan sebagainya. Jadi sebenarnya insya Allah kalau ini memang segera pandemi COVID ini berakhir, Jawa Tengah itu punya potensi. Di samping juga dari informasi yang kami tangkap, informasi para industriawan yang datang pindah dari Jawa Barat untuk mencari tenaga kerja itu kurang. Jadi misalnya ada industri industri kulit, industri sepatu itu di daerah-daerah Boyolali dan sebagainya itu sampai kekurangan tenaga kerja. Mungkin ini faktornya adalah kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi daripada industri. Kan gitu. Misalnya industri sepatu barangkali akan kaitannya dengan yang punya keahlian fashion. Kan itu ya. Termasuk juga misalnya industri tekstil atau pakaian jadi itu kan nggak semata-mata orang bisa jahit, tetapi yang juga ada fashionnya gitu. Nah, apakah kita mampu mensuplai seperti itu, kondisinya seperti apa, itu yang tergantung pada banyak faktor tentunya ya, dari aspek individu pekerjanya, juga aspek dari pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Mungkin itu Mbak Desi dan Mas Joni. Ya, jadi optimis ya Pak Sentot ya, untuk Jawa Tengah selepas pandemi ini semoga bisa pulih dan juga memberikan peluang-peluang yang sangat yang berkembang yang sangat luar biasa gitu ya Pak. Ya sebenarnya karena ini kebijakannya kan bukan hanya internal provinsi tetapi kebijakan nasional. Artinya support terhadap ekonomi Jawa Tengah ke depan tentunya pasti akan lebih gitu. Hanya bagaimana sekarang kita menjaga supaya COVID ini tidak terlalu lama gitu ada di Jawa Tengah sehingga kita segera pulih. Tentunya kita sama-sama harus menjaga ya social distancing, kemudian physical distancing juga, kita mengikuti protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID. Tentunya itu kalau kita semua sepakat, apalagi ada program yang sekarang namanya pemerintah itu Jogo Tondo, Jogo Tonggo gitu ya. Nah kalau Tonggone meh lungo takoni meh endi ngono. Untuk saling menjaga begitu Pak Sentot. Saling menjaga, mungkin juga ada yang kekurangan, saling mengisi lah gitu. Artinya kan ada orang yang berlebih, ada kelebihan, ada kekurangan dan sebagainya. Iya. Dan jangan mudik ya Pak ya. Itu Mbak. Jangan mudik ya Pak. Iya, jangan mudik, terutama itu karena
tadinya kan sumbernya katanya kan episentrumnya di Jakarta. Kalau mudik dari Jakarta kan berarti kasihan saudara-saudara yang di Semarang, saudara-saudara yang di Jawa Tengah gitu kan. Iya. Kita nggak ngerti sekarang sebenarnya siapa sih yang bawa virus. Kita juga nggak tahu kan gitu ya. Baik, Ada istilah OTG, orang tanpa gejala kan gitu. Iya. Betul. Baik, yang penting jaga kesehatan dan juga patuh dengan yang sudah diberikan kebijakan oleh pemerintah. Pak Sentot, terima kasih Baik, waktunya, betul. Pak. Terus Sama-sama Mbak Desi. sukses juga. Insya Allah, amin. Saya Santi, terima Alhamdulillah. kasih. Sampai jumpa dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Bapak Sentot Bangun Widoyono MA, dan Anda bisa menyaksikan lewat YouTube Live tadi di Up Radio Semarang dan juga live streaming upradio.id. Saya Santi pamit dan saya kembalikan bersama dengan Ari di Up to You. Sukses untuk Anda dari Up Radio. 98.5 FM Up Radio, the Meaning Station.